Ini tidak hanya COVID, tapi kepercayaan publik terhadap KPU juga menurun karena kasus yang sempat menerjang KPU. Ini KPU suram. Sekarang diungkit-ungkit lagi soal putra mahkota Pak Presiden, Gibran Rakabuming ya, sama wakilnya Teguh Prakoso. Apa ada pengistimewaan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama podcast Mas Mansuri. Podcast yang akan menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Wahai saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, teman-teman buruh, semoga diberi kesehatan dan rezeki terus lancar. Teman-teman petani yang ada di desa-desa, semoga hasil bumi terus melimpah, sejahtera dan banyak rezekinya. Tidak lupa yang di pasar tradisional, ada pedagang kecil, pedagang kaki lima. Doa kami semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Sahabat sekalian, hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa karena mungkin baru kali ini hadir di podcast. Dan kali ini Mas Mansuri, kehadiran beliau ini luar biasa. Selamat malam Mas Hasyim. Selamat malam Mas Mansuri. Pak Hasyim Asyari, anggota komisioner KPU RI. Kalau dipanggil Pak kayaknya ketuaan dah. Pak Mas, Mas Hasyim baik. Mas Mansuri kan Mas Mansuri. Wah, udah masih muda karena. Apa kabar Mas Hasyim? Alhamdulillah. Sehat ya. Sepertinya sibuk banget nih. Ya kurang lebihnya begitulah. Ini menghadapi pilkada ya. Bagaimana perkembangan pilkada Mas Hasyim? Alhamdulillah sampai sejauh ini persiapannya udah makin matang ya. Besok tanggal 21 November tahun 2020 di semua kabupaten kota yang ada pilkada dibuat simulasi pemungutan suara, penghitungan suara dengan standar protokol kesehatan COVID. Oke. Sudah dibuat masif. Kalau kemarin kan ada beberapa program KPU pusat yang ditaruh di daerah-daerah begitu ya. Pernah kita lakukan di kantor KPU dan kebetulan situasinya betul-betul kantor sedang lockdown karena ada sejumlah staf yang positif. Kantor ditutup tapi udah dijadwalkan untuk pemungutan simulasi pemungutan suara. Jadi mau nggak mau tetap jalan. Tetap jalan. Jadi akhirnya sama seperti sama seperti pilkada ini karena udah diputuskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, mau nggak mau harus dijalankan. Iya. Jadi akhirnya situasinya malah menggambarkan situasi yang sesungguhnya pemungutan suara di situasi yang ada COVID gitu. Ada manfaatnya juga. Alhamdulillah. Tapi seberat apa, Mas? Yang paling berat itu kan kepercayaan publik ya. Di satu sisi situasi pandemi COVID masih seperti ini, jadi orang masih was-was tentu saja ya. Karena kan ini penyakit nggak bisa dilihat. Betul. Bisa terpapar kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu untuk menjamin itu semua kan harus ada jaminan kesehatan ya bagi penyelenggara, bagi pemilih, bagi lingkungan yang mengadakan atau menyelenggarakan pilkada ini. Nah, yang kedua ngefek kan, pandemi COVID ini kan ngefek karena beberapa waktu yang lalu sempat ditunda, situasi ekonomi juga belum pulih betul ya. Nah, oleh karena itu juga ini berpengaruh ya. Cuman mungkin teman-teman peneliti yang bisa buat hitung-hitungan gitu pengaruhnya seberapa besar kepada pemilih, kepada antusiasme pemilih hadir. Saya ingin mempertajam Mas. Tadi pertama Mas Hasyim bilang bahwa kepercayaan publik menurun. Ini tidak hanya COVID, tapi kepercayaan publik terhadap KPU juga menurun karena kasus yang sempat menerpa KPU, menerjang KPU.
Wah, ini KPU suram kalau saya sebutnya. Gimana Mas menjelaskan itu? Jadi begini ya, KPU ini kan sebagai lembaga tentu saja diawaki oleh manusia-manusia biasa ya. Dan karena manusia-manusia biasa itu pasti ada kecenderungan-kecenderungan. Ya. Nah, oleh karena itu dibuatlah aturan yang kira-kira ketat ya, supaya kemudian para penyelenggara pemilu di jajaran KPU terutama itu kemudian menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan aturan. Tapi lagi-lagi karena manusia ya sudah dikawal oleh Bawaslu, kemudian ada aturan kode etik yang ketat ya, disiapkan ada di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah ini berarti kan kembali lagi kepada komitmen ya, komitmen atau kesungguhan para individu penyelenggara pemilu. Jadi kalau aspek kelembagaan sudah disiapkan ya, normanya sudah diatur sedemikian rupa, tapi lagi-lagi kan semangat para penyelenggara untuk menyelenggarakan dengan komitmen kuat ya untuk menyelenggarakan. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU? Tentu saja di jajaran KPU harus membuktikan dengan kinerja-kinerja atau dengan kerja-kerja bahwa apa yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang memang sesuai aturan. Itu yang paling penting itu. Karena begitu ada belok-beloknya sedikit, ada pencak silatnya sedikit, itu jadi orang bertanya-tanya, ini KPU menyelenggarakan pemilu atas dasar apa itu. Tapi kalau kemudian dicek, oh aturannya begini, KPU melakukan seperti ini sesuai dengan aturan, itu kan kemudian setidak-tidaknya ya sedikit demi sedikit memulihkan kepercayaan, walaupun ini sangat berat tentu saja. Betul. Nah, Mas, kalau pada posisi pandemi seperti yang tadi disampaikan, risikonya sejauh mana? Karena kalau kita lihat pada pemilu lalu ya, KPPS yang meninggal kan kurang lebih hampir 1.000 ya. 850-an sekian ya. Sangat mungkin ini bertambah nggak Mas? Moga-moga enggak ya. Kan kita kan selain ikhtiar kan juga berdoa ya. Semoga kita semua dalam menyelenggarakan pemilu dalam kondisi yang aman, selamat dan tetap sehat gitu. Tetapi kalau berdasarkan analisis dan data yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang punya kompetensi itu ya, ada tim kajiannya dari Kementerian Kesehatan, dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga dari UGM waktu itu ya. Ketika membaca data-data siapa yang meninggal, itu analisisnya yang pertama adalah karena beban kerjanya berat ya. Karena kemarin pemilu 2019 kan menyelenggarakan 5 jenis pemilu pada hari yang sama, terutama untuk pemungutan suara dan penghitungan suara. Kerjanya kan tidak hari itu saja, Mas. Paling enggak dimulai dari membagikan surat pemberitahuan ya, itu sudah beberapa 3 hari sebelumnya. Kemudian menyiapkan perlengkapannya ya, logistik di TPS ini kan juga harus dijagain sebelum hari H. Menyiapkan TPS-nya sendiri. Nah ini kadang-kadang kan orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Dan kemudian kadang-kadang di kampung halaman kita ini, di lokasi-lokasi TPS ini kan sebenarnya orang kan penuh sukacita ya, lek-lekan istilahnya, melekan atau malamnya begadang gitu ya. Nah ini kadang-kadang saking ininya kemudian antusias ya. Durasi waktu kerja teman-teman ini kemudian kurang dari segi waktu ya, kemudian tenaga ini kurang menjadi perhatian itu. Nah di sisi lain juga temuan dari lembaga-lembaga tadi yang melakukan penelitian itu, sebagian besar itu komorbid ya, atau istilahnya sudah punya penyakit bawaan. Ada yang punya istilahnya tensi tinggi, kemudian diabetes ya. Rata-rata itu yang terjadi. Nah oleh karena itu untuk rekrutmen anggota KPPS untuk Pilkada 2020 ini, selain karena belajar dari pengalaman yang sudah di pemilu 2019, setidaknya kan beban kerjanya boleh dikatakan relatif lebih ringan dibanding pemilu 2019 ya. Namun demikian kan kami tidak bisa terlena atau tidak bisa kemudian seenaknya saja, harus melakukan evaluasi ya. Dan juga dalam situasi pandemi, maka kemudian rekrutmen KPPS itu ada pembatasan umur ya. Yang pertama minimal umur 20 tahun, maksimal 50 tahun. Mengapa 50 tahun? Karena ini berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas Penanggulangan COVID ya, untuk segi umur ya. Dan juga dipersyaratkan tidak memiliki penyakit komorbid.
Oke. Dalam rangka untuk meminimalisir tadi Iya. kemungkinan terpapar COVID misalkan. Bayangan saya tuh kan kayak di Amerika Dan gitu juga ya. gini, para petugas itu nanti juga dilakukan rapid test terlebih dahulu ya. Mohon maaf karena memang mengapa hanya rapid bukan sampai swab, karena ini kan anggaran disusun sudah sejak awal. Waktu itu sudah dianggap standar pakai rapid sudah cukup sebagai indikator gitu. Tapi bahwa kemudian belakangan distandarisasi harus swab, nah ini dari segi pengubahan anggaran juga jadi problem. Berapa sih Mas anggarannya Mas? Jadi kalau untuk anggaran pilkada itu ada 2 jenis. Untuk anggaran penyelenggaraan itu menjadi tanggung jawab dari APBD ya, di 270 daerah itu. Nah kemudian ketika ada pandemi COVID dan kemudian harus dilaksanakan, kemudian KPU mengajukan persyaratan harus dilaksanakan dengan standar protokol COVID. Nah pasti kan ada biayanya ya, itu untuk menyiapkan alat pelindung diri misalkan, dan juga misalkan untuk suplemen vitamin misalkan, dan juga untuk istilahnya tadi rapid test misalkan. Dan itu sudah digunakan sejak ada kegiatan pilkada dilanjutkan, misalkan untuk verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Itu kemudian, sudah mulai berjalan ya? Ya, coklit pencocokan penelitian untuk pemutakhiran daftar pemilih itu juga petugas-petugasnya sudah di rapid ya. Nah, disiapkan oleh pemerintah pusat pakai APBN karena apa? Anggaran di daerah tidak mencukupi ya. Pemda juga konsentrasi juga mengurusi pandemi COVID di daerah sendiri, sehingga yang menjaga pusat. Nah untuk biaya yang total Mas? Bukan, yang biaya khusus untuk yang protokol COVID yang dari APBN itu sekitar 3,7 triliun. Enggak sampai 5 ya? Enggak sampai, karena dihitung ulang kan waktu itu, dihitung ulang. Kurang lebih segitu. Oke. Total keseluruhan kurang lebih sekitar 20,4. Itu kalau dengan yang APBD tadi ya, totalnya tersebar di semua daerah. Okay. Nah, seperti yang anggaran APBN untuk COVID, protokol COVID itu pun juga langsung disalurkan ke daerah, karena kan penggunanya teman-teman di daerah. Oke, nggak lewat pusat ya? Enggak, langsung di. Dalam kondisi ekonomi yang resesi seperti ini, paling tidak anggaran itu kan harusnya bisa jadi stimulus ekonomi Mas. Dipaksakan itu teman-teman KPU nggak memberi alternatif gitu. Kan sebelumnya kalau nggak salah di Perpu nomor 2020 ya. Sekarang udah jadi Undang-Undang nomor 6. Iya, sudah jadi Undang-Undang 2020. Itu kan memungkinkan pilkada serentak dapat ditunda karena musibah nasional ya COVID-19. Kenapa masih dipaksakan? Jadi pada bagian awal inisiatif penundaan dulu kan KPU ya. Pada tanggal 21 Maret 2020 KPU membuat kebijakan penundaan pilkada untuk jangka waktu itu kita mengikuti keputusan Kepala BNPB perpanjangan masa darurat tanggap darurat untuk pandemi COVID itu sampai 29 Mei ya. Nah, kemudian dilanjutannya kapan itu kemudian dibicarakan dengan pemerintah dan DPR. KPU mengajukan 3 opsi. Opsi pertama Desember 2020, kemudian opsi kedua Maret 2021, kemudian opsi ketiga itu September 2021. Lalu ada berbagai macam pertimbangan, diantaranya misalkan begini, sebagian besar kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah yang ikut pilkada 2020 ini habis pada Februari. Nah, kalau opsi Maret diambil, berarti kan akan ada kekosongan waktu karena coblosannya baru Maret misalkan, kemudian untuk sampai dapat hasil calon terpilih dilantik molornya agak panjang. Apalagi kalau September ya. Nah, kemudian yang paling memungkinkan Desember. Tapi itu pun KPU dengan catatan ya. Oke, kalau memang diselenggarakan Desember, maka mau tidak mau pilkada dengan standar protokol COVID harus disiapkan. Nah, itu. Termasuk pembiayaannya ya. Iya, efeknya kan ke pembiayaan. Iya, dan sekarang ini KPU dan Komisi 2 DPR digugat. Ya. Dan pemerintah ya, Mendagri ya. Telah digugat di PT UN Jakarta. Karena tetap kekeh menjalankan pilkada. Persiapannya bagaimana menghadapi gugatan?
Sudah ada panggilan sidang dan sidang awal itu kemarin hari Kamis ya tanggal 19. Sudah ada undangan sidang, panggilan sidang, ada KPU, DPR, pemerintah sebagai tergugat, kemudian ada turut gegutnya daripada ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, sudah kita hadiri, ada pemeriksaan awal kemarin. Nah, tapi sampai dengan kemarin kan kita belum dapat dokumen materi gugatannya. Jadi kita ngikutin aja nanti agenda sidang yang disiapkan oleh PT UN. Tapi KPU siap ya? Insya Allah, tentu saja kan ketika menyiapkan jawaban KPU tidak sendirian ya. Artinya harus dibicarakan juga dengan DPR, dengan pemerintah sebagai para pihak yang jadi tergugat. Mas, kalau secara pribadi Mas, oke lah sekarang bukan anggota KPU katakanlah, bukan komisioner katakanlah. Iya. Setuju nggak sih ini pilkada tetap dilaksanakan? Kalau setuju ya. Tapi ini kan, bukan karena komisioner ya? Aku belum selesai ngomong. Setuju tapi kan dengan deg-degan yang luar biasa. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, soalnya apa? Ini wabah penyakit ini kan katakanlah ya tidak terdeteksi menularnya bagaimana, lewat siapa, kapan ya itu. Sebagai contoh misalkan, ketika KPU melakukan penundaan tanggal 21 Maret itu pertimbangannya karena ini sudah menjadi gangguan faktual istilah kami, bukan sekedar gangguan potensial. Indikatornya apa? Pada waktu Februari KPU sudah membuat BINTEK ya, bimbingan teknis untuk pemutakhiran daftar pemilih 3 gelombang. Nah, kebetulan peserta yang gelombang kedua ketika pulang ke kampung halaman itu ada yang terpapar. Bagi kami, wah ini pasti menimbulkan efek psikologis ya, yang kemudian penyelenggara menjadi was-was. Kemudian kita tunda sambil mempersiapkan jalan keluar, kemudian manajemen risiko atau strategi mitigasi kalau kemudian di jajaran penyelenggara atau pemilih atau siapapun terdapat potensi untuk terpapar. Ini bagaimana? Ini kan kemudian harus dibicarakan serius nih dengan para pihak yang punya otoritas untuk menangani ini. Sebagai contoh misalkan ya di KPU pusat kemarin kan juga pasti publik tahu ya, ada 3 orang anggota yang juga terpapar dan kemudian harus menjalani perawatan isolasi mandiri termasuk ketua KPU sampai pulih. Iya itu. Nah, ini artinya apa? Ya memang sangat berisiko karena penyelenggara pemilu ini kan menemui banyak orang. Ada teman-teman dari daerah konsultasi, kita harus monitoring ke daerah, membuat simulasi. Namanya simulasi misalkan ini ada perubahan ya. Kalau di Undang-Undang Pilkada maksimal pemilih di TPS itu 800 ya. Dalam situasi pandemi kemudian kita buat maksimal 500. Nah, simulasi kalau dibuat 500 mau nggak mau kan kita juga harus hadir di tengah-tengah banyak orang itu. Maka dari situ kemudian diantaranya strategi nanti ke depan supaya tidak berjubel, tidak terjadi kerumunan, diatur waktu kedatangannya. Jadi pemilih di surat pemberitahuan ada ketentuannya, misalkan ada undangannya ya di jam berapa sampai jam berapa supaya tidak terjadi. Itu belum dilakukan ya untuk periode ini. Nanti untuk pilkada 9 Desember itu disiapkan itu. Tapi kan ini kan sudah kita merumuskan itu kan berdasarkan hasil simulasi-simulasi yang sudah itu. Kalau kita lihat dari PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang yang mengatur soal pilkada nih ya Mas. Pilkada situasi Covid itu PKPU nomor 6 PKPU nomor 6. Kalau tidak ada klausul yang menjelaskan hanya 50 orang dengan physical distancing 1 meter kurang lebih jaraknya, dan kalau nggak salah saya di pasal 64 itu rapat umum dibatasi hanya 100 kampanye, orang. Untuk kampanye untuk kampanye 100 orang. Ini sudah berjalan ya Mas? Sudah. Sekarang sedang berjalan ya? Sedang berjalan. Ada evaluasi nggak? Ada berapa pelanggaran gitu? Kalau yang menangani pelanggaran teman-teman di Bawaslu ya. Tapi Bawaslu men-CC-kan ke KPU nggak? Ini loh ada sekian pelanggaran. Jadi begini, di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu kemudian dilakukan beberapa kali perubahan ya. Ada perubahan di PKPU nomor 10 2020. Ini yang mengatur waktu pencalonan kemarin. Kemudian dilakukan beberapa perubahan lagi tentang kampanye, terutama PKPU nomor 13 2020. Nah, itu diantaranya tentang kampanye. Kalau terjadi kerumunan, KPU di peraturan KPU memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan ya. Yang pertama memberikan sanksi peringatan.
Kalau kemudian masih belum ditaati, maka kemudian diberikan wewenang untuk membubarkan kampanye itu. Nah ini di teman-teman Bawaslu yang diberi wewenang untuk itu. Kalau dalam laporan-laporan banyak kejadian seperti itu, dan mau tidak mau ya para peserta ini juga para peserta kampanye atau peserta pilkada yang kedapatan kampanyenya melampaui batas orang tadi, ya mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada gitu. Ya, oke. Sanksi terberatnya hanya dibubarkan. Ada sanksi yang sampai diskualifikasi, Mas? Kalau nggak salah itu kan hanya di politik uang ya, kalau nggak salah kalau di undang-undang pemilu, sanksi yang diberikan kepada paslon itu politik uang terberat. Iya, memang muncul gagasan waktu itu ya. Gimana kalau diberikan sanksi yang paling berat, sanksi administrasi? Dalam pemilu itu biasanya peserta pemilu kan lebih takut ya pada sanksi administrasi daripada sanksi pidana misalkan. Betul. Karena kecenderungannya dalam sanksi pidana itu biasanya ya putusannya itu percobaan. Tapi kalau sanksi administrasi misalkan dibubarkan, dibatalkan pencalonannya, diskualifikasi itu kan lebih efek kejutnya itu lebih mengerikan gitu. Tetapi kan kita nggak bisa memberikan ancaman yang tidak ada dasarnya. Maka kemudian kalau kita lihat di undang-undang pilkada, sanksi sampai diskualifikasi itu terjadi kalau beberapa hal ya, misalkan dalam pencalonannya itu terbukti menggunakan mahar politik ya, istilah populernya lah ya. Kemudian yang kedua bagi petahana ya, yang nyalon lagi, kepala daerah yang nyalon lagi, istilahnya incumbent atau petahana itu kalau kedapatan dan bisa dibuktikan melakukan dua hal ya, penyalahgunaan wewenangnya dengan menggunakan program dan segala macam menguntungkan dirinya atau merugikan pasangan lain, atau mengganti pejabat ya, di lingkungan Pemda misalkan tanpa persetujuan menteri. Jadi kalau ada persetujuan menteri dianggap tidak masalah. Nah kalau tidak ada persetujuan menteri ini yang bisa sampai sanksi diskualifikasi. Kemudian yang lain itu money politics yang istilah undang-undang itu dilakukan dengan secara TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Itu ada pidananya dan juga kalau terbukti kemudian ada sanksi tambahan sanksi administrasi yaitu pembatalan sebagai calon. Nah karena itu kalau dilihat berarti kan dalam hal melanggar protokol kesehatan nggak sampai ke sana sanksinya. Gitu. Tapi kemudian ada instrumen lain, tapi di luar jangkauannya KPU ya, di luar wewenangnya KPU. Kalau calon itu adalah incumbent, masih kepala daerah aktif, Mendagri kan memberikan instruksi-instruksi, memberikan peringatan-peringatan bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent, nanti setelah kampanye kan incumbent ini kan kembali jadi kepala daerah lagi gitu kan. Itu diberikan ancaman-ancaman sanksi misalnya. Oke Mas, kita akan lanjut lagi yang lebih tajam dan dalam, tapi silakan diminum dulu kopinya. Ini kopi rakyat Mas. Bila dicoba nih. Mas. Selain rasanya ini gambarnya ini. Nah itu yang buat rasanya lebih manis. Mas yang lagi rame nih Mas. Sebenarnya rame di September lalu, tapi sekarang diungkit-ungkit lagi soal putra mahkota Pak Presiden, Gibran Rangkabuming ya, sama wakilnya Teguh Prakoso. Pada September lalu melakukan pendaftaran dan pendukungnya cukup banyak tanpa protokol kesehatan. Sekarang ini lagi rame lagi diungkit dibanding-bandingkan dengan kasus-kasus yang terbaru. Apa ada pengistimewaan, Mas? Sebetulnya dalam konteks pilkada ya, KPU ya, perlakuan kepada semua calon kita pada dasarnya harus setara ya. Nah memang pada waktu proses pendaftaran calon ini yang di luar dugaan, di peraturan KPU itu sudah diatur pembatasan tadi ya. Tapi kan jangkauannya hanya di ruang lingkup kantor KPU lokasi pendaftaran. Yang boleh hadir misalkan pasangan calon 2 orang, kemudian partai politik ketua dan sekretaris ya, ditambah LO, kemudian Bawaslu yang ngawasi itu. Kemudian ketika mau masuk ke area KPU khusus untuk calon harus sudah tes swab dan hasilnya harus negatif misalkan.
Nah, yang di luar itu ketika berangkat dari poskonya atau dari rumahnya atau dari kantor partai menuju kantor KPU, nah ini yang kemudian terjadi arah-arahan ini yang waktu itu jadi perdebatan. Kalau arah-arahan di jalan seperti itu, wewenangnya siapa ini untuk menindak? Nah, ini yang waktu itu jadi perdebatan, sehingga kemudian kita antisipasi dalam waktu cepat. PKPU 6 kita lakukan beberapa perubahan yang kemudian muncul PKPU 13 itu, yang pada giliran berikutnya ya, untuk kegiatan yang potensial terjadi arah-arahan itu pengundian nomor urut ya. Penetapan calon dan pengundian nomor urut itu bagi yang kemudian kedapatan masih bawa arah-arahan, maka kemudian penetapan sebagai calon dan juga pengundian nomor urutnya ditunda. Nah, ini menjadikan relatif tertib waktu itu. Nah, ini yang saya katakan sanksi administrasi menjadi lebih ampol lah, katakanlah begitu, bagi para calon. Dan kejadian ini kan di Solo juga terjadi di hampir banyak tempat ya. Karena ini kan boleh dikatakan show off ya. Calon-calon untuk menunjukkan bahwa betapa banyaknya pendukung. Yang lebih ngeri lagi kan kemudian habis daftar kantor KPU bikin panggung dangdutan misalnya. Wah, ini bikin pusing. Dan kebetulan ada juga, naudzubillah min dzalik ya, inna ilaihi raji'un, waktu itu ada juga yang habis pulang dari kantor KPU menemui para pendukungnya, nggak lama kemudian dinyatakan positif dan meninggal gitu. Oh, ada ya? Ada kejadian itu di Maluku Utara setahu saya. Nah, dari kejadian-kejadian itu, dan ada juga yang begini, ada calon ya yang dipersyaratkan tadi harus sudah tes swab dan hasil negatif. Ketika datang dia bilang, dibawa staf saya gitu. Kemudian mau masuk ruangan, mau dimulai, ditanya oleh ketua KPU lagi, yang belum calon ini mana, masih dibawa staf saya. Begitu stafnya datang, dia kemudian pamitan, wah badan saya kurang enak badan nih, pulang. Nggak tahu setelah dibuka hasilnya positif. Nah, ini kan menunjukkan calon harus disiplin ya, harus taat betul gitu. Karena apa? Kita tahu semua bahwa calon ini adalah pemimpin. Setidak-tidaknya calon pemimpin ya, dibuktikan bahwa dia didukung oleh partai, punya pendukung. Makanya kan ya, bagi saya ya, pandangan saya yang paling penting itu kepemimpinan dan keteladanan. Nah, ini yang kemudian kalau pemimpinnya untuk menunjukkan bahwa pemimpin ini diakui oleh pendukungnya, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri untuk menertibkan itu atau mendisiplinkan itu. Mungkin nggak mereka merasa bahwa sanksinya nggak begitu berat ini. Orang taat, orang disiplin itu kan bukan tergantung ada sanksi atau tidak. Lihat fakta ini mau nggak mau kita harus lakukan itu, Mas. Iya. Nah, oleh karena itu kan kegiatan berikutnya relatif tertib ya, dan kampanye juga karena begitu. Lebih antisipatif. Iya. Dan pasti para calon kan juga punya gengsi, punya citra diri ya. Nggak mau kemudian disorot citra dirinya karena tidak taat pada protokol COVID. Dan menimbulkan penilaian kan pada efek hari hanya nanti. Belum jadi apa-apa masih calon kok udah nggak tertib begini ya, paling nggak kan begitu. Iya, Mas, kemarin itu sempat rame dan viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta sempat melontarkan pernyataan atau menyindir lah penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020. Pilkada di seluruh Indonesia berlangsung tidak sesuai dengan protokol, kira-kira gitu. Kok gue yang kena, yang dipanggil KPU kok enggak, calon kok enggak? Tanggapan Mas Hasyim? Kalau sebuah perbandingan bagi saya ya, kegiatan kampanye dalam konteks pilkada situasi pandemi COVID jelas aturannya maksimal 50 orang gitu kan. Nah, kalau melampaui itu ada sanksinya, akan dibubarkan. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang di luar kampanye itu nggak ada batasannya berapa orang. Kalau ada, mohon maaf ya, aturannya ada di mana? Misalkan yang baru-baru saja diramaikan ya, itu kemudian orang membandingkan itu. Ini pilkada boleh jalan tapi yang ini kok nggak boleh misalkan. Bagi saya ya, pandangan saya itu karena tadi dalam konteks pilkada ada batasan-batasannya tadi, termasuk pada hari H pemungutan suara itu kan tidak kemudian orang berduyun-duyun 500 orang datang, tapi diatur
ada jarak waktunya supaya kemudian tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS pada hari H tanggal 9 Desember itu, termasuk dalam kampanye-kampanye. Memang banyak keluhan, maksud saya banyak keluhan gini, bagi calon, bagi partai politik pengusung ya, itu keluhannya begini, ini pemilu kok rasanya sunyi senyap gitu. Biasanya yang namanya pemilu, pilkada ada kan euforia, gegap gempita, dan terutama untuk menunjukkan seberapa besar pendukungnya, show off-nya kan dangdutan misalkan, bikin arah-arahan gitu. Tapi itu semua kan menjadi tidak dimungkinkan dalam situasi pandemi. Ini yang jadi keluhan juga. Mas, di pilkada ini kalau saya lihat masih banyak juga calon tunggal, Mas. Calon tunggal itu ada 25-an ya di daerah. Ini kan prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya gugur kan, harus ada kontestasi, harus ada kontestan ya, nggak jadi tunggal. Pandangan Mas Hasim gimana melihat? Jadi begini, fenomena ini. Standar demokrasi itu kan setidaknya ada dua ya, partisipasi dan kontestasi atau persaingan. Nah kalau partisipasinya rendah, kontestasinya rendah kan menjadi pertanyaan aspek demokratisnya itu. Yang paling bagus kan kalau partisipasinya tinggi, kontestasinya juga tinggi. Nah untuk bisa disebut ada persaingan itu dalam sebuah pemilu kan minimal dua calon, ya minimal 2 calon. Kalau satu calon kan menjadi pertanyaan, bersaing dengan siapa itu. Nah ini jadi pertanyaan dan menjadi evaluasi kita semua dalam konteks pembangunan atau pengembangan atau konsolidasi demokrasi di Indonesia. Karena dengan begitu para pengamat ahli politik menyebut ini ada gejala oligarki politik gitu ya. Yang karakter oligarki ini kan berseberangan dengan karakter demokrasi. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain ini hukum alam politik ya. Nggak ada partai mau kalah. Semua maunya menang, sehingga instrumen-instrumen awal ya seperti survei, popularitas calon, elektabilitas itu kan dilakukan ya baik oleh si calon, baik oleh masyarakat, baik oleh media massa, terutama partai sebagai instrumen untuk rekrutmen, untuk menentukan jadinya mau merekomendasikan siapa, jadinya mau mendukung siapa. Nah karena kemudian ada kecenderungan bahwa si A ini kayaknya kok lebih kuat ya, potensi menangnya besar. Maka mereka menggalang, ada kecenderungan gitu, partai ngapain kita bikin mengajukan calon yang udah jelas-jelas potensinya kalah, mendingan gabung aja ke situ. Secara real politik ada fenomena itu juga gitu, yang nggak bisa dipungkiri. Oke Mas, harusnya kan ada alternatif penyeimbang ya, yang itu sebenarnya tidak hanya dari partai politik, seperti calon perseorangan. Sebagian pihak bilang bahwa calon perseorangan ini syaratnya cukup sulit KPU buat. Ini bukan KPU yang buat, undang-undang yang buat. Apakah ini memang menyumbat adanya alternatif lain selain dari partai politik? Bisa jadi begitu. Jadi ide awal munculnya calon perseorangan itu kira-kira ya kronologinya itu begini. Dulu ketika muncul pilkada langsung ya, pertama kali 2005 itu aturannya kan menggunakan Undang-Undang Pemda ya 32 2004. Waktu itu ketentuannya adalah yang dapat mencalonkan adalah partai yang punya kursi di DPRD. Make sense, masuk akal. Karena yang namanya pemilu, pilkada itu kan tujuannya membentuk pemerintahan. Nah dalam konteks pilkada, pemerintahan itu adalah dalam konteks Pemda ya, pemerintahan itu kepala daerah dan DPRD. Nah mestinya supaya stabil dalam menjalani pemerintahan, calon ini kan dicalon oleh partai yang punya kursi di DPRD. Itu masuk akal secara logika politik ya. Tetapi kemudian ada orang yang mungkin dirinya merasa atau berdasarkan hasil survei punya peluang untuk jadi ya, tapi nggak di kemungkinan untuk dicalonkan oleh partai yang punya kursi kecil gitu. Akhirnya muncul waktu itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi yang intinya bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan pencalonan oleh partai non kursi. Dan itu pertama kali seingat saya dipraktekkan di Banyuwangi ya. Bupatinya perempuan waktu itu. Nah
Tapi dalam prakteknya bupati yang terpilih, pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih yang dilantik itu, karena dalam konteks persetujuan APBD dan segala macam untuk kebijakan daerah itu harus berrelasi dengan DPRD, mau nggak mau kan mereka juga akhirnya merapat juga ke partai. Awal mulanya itu, dan kemudian ada upaya judicial review lagi, muncullah dikabulkan calon yang tidak diusung atau tidak lewat jalur partai politik atau dikenal dengan istilahnya secara populer calon independen atau dalam bahasa undang-undang calon perseorangan. Itu mulai disetujui di Undang-Undang Nomor 12 2008 ya. Nah, setelah itu baru dipraktekkan itu pilkada-pilkada setelah pemilu 2009. Nah, itu awal mulanya, dan kemudian persyaratannya ini sekali lagi karena yang membuat persyaratan ada di undang-undang yang membuat DPR, dan DPR ini kan isinya orang partai semua. Yang kira-kira konstruksinya begini, kalau calon lewat partai politik itu harus didukung minimal 20%, didukung oleh partai yang punya kursi minimal 20% ya. Kalau kursinya 50 misalkan, berarti kan minimal berapa kursinya? 10 ya, 10. Nah, kalau dikalkulasi 10 kursi itu nilainya berapa suara. Nah, itulah kira-kira cara berpikir kemudian untuk bisa lolos sebagai calon perseorangan, perimbangannya mendapatkan dukungan sekian dengan persebaran minimal separuh dari jumlah wilayah administrasi. Kalau kabupaten ya misalkan satu kabupaten ada 10 kecamatan, minimal sebarannya di 5 kecamatan misalnya. Kalau provinsi ada 10 kabupaten ya minimal di 5 kabupaten kota. Kira-kira logika hukum dan logika politik yang dibangun para pembentuk undang-undang itu memang menjadi berat karena apa? Calon perseorangan ibaratnya kerja sendirian ya. Kalau partai kan kerja terstruktur, ada lembaganya, ada kepengurusannya gitu ya, sampai ranting sampai di tingkat desa kelurahan. Sehingga biasanya orang yang punya ketokohan tertentu yang memang punya basis sosial yang kuat yang bisa lolos sebagai calon perseorangan. Ada berapa Mas sekarang calon perseorangan? Sekarang ini ada di 25 daerah. Artinya ini peningkatannya lumayan drastis ya dibanding pilkada-pilkada yang lalu. Pilkada yang lalu? Seingat saya nggak sampai 10, nggak sampai 8 atau berapa. Di bagian awal dulu ada calon perseorangan itu ada 3 pertama kali dipraktekkan ya. Nah, pertanyaan kan begini, kenapa kok kemudian calon perseorangan ini menguat gitu, atau makin banyak gitu ya? Ini yang tadi saya katakan, ada kemungkinan ya, satu secara psikologis nggak ada partai pengen kalah. Yang kedua, orang berpikir pilkada 2020 ini nanti masa jabatannya kan dilantik 2021. Yeah. Sementara kalau menggunakan konstruksi undang-undang yang sekarang ini baru akan ada pilkada lagi itu 2024. Yeah. Masa jabatannya nggak sampai 5 tahun. Yeah. Orang berpikir dengan sumber daya yang besar untuk memperebutkan kursi ya, untuk menang, tetapi masa jabatannya terbatas, kemudian orang berpikir ulang untuk ikut bertarung. Sementara sudah ada hasil-hasil survei atau kalkulasi-kalkulasi yang potensial menang si A, orang si B, si C yang mau nyalon kan jadi berpikir ulang. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Ya Mas, kalau kita lihat ya persoalan COVID ya, terus digitalisasi yang begitu tajam menguat ya dan cukup cepat, apakah ini nggak jadi momentum bagi KPU atau pembuat undang-undang untuk memperbaiki sistem politik kita, Mas? Kalau saya bayangin ya, di Amerika itu yang 50 tahun, di atas 50 tahun nggak boleh ke TPS, dia bisa lewat pos, dia bisa saluran-saluran itu sepertinya belum memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Kalau di sini mungkin bisa didatangi KPPS, tapi KPPS-nya kan terbatas. KPPS-nya kan juga kemungkinan sangat mungkin capek seperti kasus yang terjadi di pemilu kemarin. Apa kira-kira yang bisa dilakukan ke depan? Kita punya pengalaman pengaturan di pemilu 2019 ya, di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ada pengaturan begini, metode pemberian suara ada 3, tapi lagi-lagi ini diberlakukan untuk pemilih warga kita yang ada di luar negeri.
yaitu pertama pemilih TPS itu dilakukan di kantor-kantor perwakilan kita ya, bisa KBRI, kedutaan atau konjen ya. Kemudian yang kedua early voting menggunakan pos, atau kemudian yang ketiga istilahnya drop box atau kotak suara keliling. Tapi sekali lagi itu hanya ada di Undang-Undang Pemilu dan itu untuk melayani pemilih yang di luar negeri. Nah, karena metode pemberian suara itu bagian strategis dalam sebuah sistem pemilu, mestinya kalau mau diadopsi untuk pilkada ini ada pengaturan di level undang-undang, dan undang-undang kita belum sampai ke situ. Metodenya baru satu, yaitu metode pemungutan suara di TPS. Kalaupun kemudian di peraturan KPU dimungkinkan melayani pemilih yang tidak bisa hadir ya, KPPS-nya mendatangi ke rumah karena ada keterbatasan misalnya karena sakit atau terpapar COVID misalkan, itu pun juga kalau dilakukan sesungguhnya di peraturan KPU sebelumnya yang digunakan untuk pilkada 2018 sudah ada. Nah kemudian nanti untuk operasionalisasinya yang kemudian kita harus hati-hati betul. Karena harus diidentifikasi siapa pemilih yang tidak bisa hadir karena mungkin cemas atau takut untuk hadir karena terpapar misalkan, atau memang sudah ada indikasi terpapar, atau karena sakit di luar COVID ya, yang bisa dilayani di rumah. Itu harus bisa diidentifikasi paling lambat H-1 sebelum hari pemungutan suara. Dan layanannya pun dibatasi setelah jam 12 ya, antara jam 12 sampai jam 1 siang waktu setempat, karena TPS ini buka jam 7 sampai jam 13. Nah kalau memang semula kami punya gagasan untuk itu ya, misalkan pakai early voting dengan mail atau dengan pos itu, tetapi kan lagi-lagi harus ada dasar hukumnya di payung hukumnya di level undang-undang, nggak bisa atau nggak kuat kalau di level peraturan KPU saja. Mas, kalau lihat kondisi dan fakta terkini, yakin nggak sih partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini cukup tinggi? Nah untuk partisipasi itu banyak faktor. Kalau dalam studi-studi voting behavior atau perilaku memilih ya, itu yang sering dirujuk itu dua hal, kualitas calon, kemudian yang kedua isu-isu dalam kampanye yang diusung oleh si calon. Ini dalam konteks pemilih rasional ya, yang diperhitungkan itu misalkan calonnya pantas gak sih jadi bupati, calonnya pantas gak jadi gubernur, kemudian isu-isu kampanyenya itu masuk akal gak, mungkin dilakukan gak, itu jadi pertimbangan. Nah kalau dua hal ini di luar kendali KPU, karena ini munculnya calon, kemudian isu-isu kampanye ini kan dari partai politik ya untuk calon ya, untuk munculnya calon ya, kemudian isu-isu ini kan dari si calon itu sendiri. Nah ada juga faktor yang mempengaruhi kehadiran pemilih itu desain keserentakan. Kalau pemilu nasional itu punya kecenderungan yang hadir tinggi, sebagaimana pemilu serentak 2019 kemarin ya, Pilpres, pemilu DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD jadi satu. Itu dari segi waktu seluruh Indonesia pada hari itu diliburkan, semuanya konsentrasi untuk nyoblos. Partai politik dengan calon yang sekian banyaknya itu semuanya bergerak dengan timnya ya. Nah ini beda dengan pilkada. Pilkada itu kan sifatnya lokal. Lokal itu di daerah yang ada pilkada ya. Nah kemudian juga walaupun sebagaimana yang sudah ya, pilkada 2015, pilkada 2017, pilkada 2018 itu pemungutan suara dilakukan pada hari yang diliburkan menggunakan instrumen keputusan presiden ya, statusnya libur nasional, tetapi desain keserentakan tetap mengaruhi. Misalkan begini, mahasiswa dari daerah yang ada pilkada tapi nggak bisa pulang misalkan, ini kan juga berpengaruh. Tapi kalau pilpres dimanapun dia berada kan tetap bisa dilayani. Nah ini yang saya maksud, karakter lokalitas dari pilkada itu ada di situ. Nah kemudian dalam konteks pandemi mungkin sebagai sebuah perbandingan ya, pemilu di Korea Selatan kemarin dalam konteks pandemi itu justru partisipasinya tinggi dan paling tinggi sepanjang sejarah pemilu di Korea Selatan, terutama karena metode pemungutan suaranya tadi ada pakai pos dan juga dilayani pakai kotak suara keliling ya. Itu yang menjadikan kemudian orang walaupun nggak hadir tapi tetap terjamin untuk melayani, sehingga yang memungkinkan ya bagi KPU diantaranya selain metode TPS
tapi TPS yang pakai kotak suara keliling untuk melayani pemilih yang situasinya takut untuk hadir dan segala macam. Nah, selain itu ini sebagai gambaran ya, dari simulasi-simulasi yang sudah itu partisipasinya ada yang 75%, ada yang 68%, 69%. Tapi yang menarik itu simulasi di Kota Medan, walaupun hanya satu TPS ya, kehadirannya 28%. Simulasi. Dalam simulasi. Tapi dalam prakteknya 5 tahun yang lalu Pilkada 2015 di Kota Medan partisipasinya juga cuma 25%. Tidak ada pandemi, tidak ada apa-apa segitu. Berarti kan perlu diteliti kenapa Pilkada Kota Medan 5 tahun yang lalu partisipasinya 25% dan ketika kita gunakan simulasi itu 28%. Banyak faktor ya, tetapi dalam konteks ini KPU berusaha melayani semaksimal mungkin dengan cara begini, mengidentifikasi data pilkada terakhir ya, 5 tahun yang lalu di daerah itu, kemudian pemilu terakhir 2019 dipetakan. Kalau di sebuah kabupaten misalkan, di kecamatan mana yang partisipasinya tinggi, rendah. Kemudian kalau di breakdown lagi di desa kelurahan mana, di TPS mana ada datanya, maka disitulah kira-kira sosialisasi digencarkan. Walaupun yang sudah tinggi tidak kemudian dikurangi intensitas sosialisasinya, tapi sebagai sebuah strategi teman-teman di daerah melakukan pemetaan itu untuk strategi peningkatan partisipasi. Oke, Mas Hasyim, KPU merasa tertekan nggak sih dengan Pilkada 2020 ini? Penyelenggara pemilu itu ada atau tidak ada pandemi selalu dalam situasi tekanan. Berbeda. Kenapa? Gini ya, misalkan pemilu DPR misalkan, kursinya terbatas berapa? 580 ya. Pesertanya begitu banyaknya. Itu artinya apa? Orang yang kecewa dengan orang yang puas itu banyak yang kecewa. Kemudian Pilpres ya, walaupun calonnya cuma 2, kursinya kan cuma 1. Sama dengan kayak Pilgub, Pilkada kabupaten kota juga kursinya terbatas. Pasti orang yang kecewa boleh dikatakan ada aja gitu. Tapi ini cara berpikir kami begini. Pemilu atau pilkada itu adalah area konflik politik yang legal dan sah untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Karena untuk cari kekuasaan banyak metode, tapi yang dianggap sah dan legal adalah lewat pemilu. Karena ini area konflik, maka KPU itu kan penyelenggara pemilu. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu Electoral Management Body ya, lembaga yang memanage pemilu. Maka dengan begitu sesungguhnya KPU itu memanage konflik, memanage orang konflik untuk memperoleh kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Di titik ini yang paling berat adalah menjaga KPU sebagai kelembagaan maupun orang-orang yang bekerja di KPU itu supaya dalam posisi yang proporsional. Itu pekerjaan yang paling berat. Misalkan begini ya, teman-teman anggota KPU, katakanlah contohnya saya ya, basis saya adalah dosen, pengajar ya, akademisi. Itu kan biasa membuat analisis ya. Ketika jadi anggota KPU mau nggak mau harus ngerem, nggak boleh membuat analisis karena analisis itu bisa menimbulkan konflik interest ya. Ngerem kebiasaan yang biasanya komentar bebas lalu menjadi nggak bebas, itu sudah sebuah tekanan. Itu sebagai contoh. Maksudku gini Mas, mulai dari PBNU, mulai dari Muhammadiyah, bahkan DPD RI juga tidak setuju dengan pilkada. Akhir-akhir ini ada koalisi masyarakat sipil yang minta pilkada ditunda. Alumnus 212 nggak ngerti apa itu, banyak ada API, ada macam-macam lah. Bahkan sebagian anggota fraksi walaupun ini tidak menggunakan fraksi ya, itu sempat berkomentar secara pribadi menyatakan tidak setuju. Beberapa orang bilang bahwa ini pilkada maut gitulah kira-kira. Itu bagaimana agar teman-teman KPU bisa tetap konsisten, confident ya, dan rasional menjalankan itu di dalam tekanan yang begitu kuat. Memang penuh risiko Mas, penuh risiko. Maksud saya begini, ini dalam konteks COVID ya, ini kan tekanannya itu bukan hanya tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang berpengaruh begitu, akademisi, tenaga medis juga concern ya, terhadap situasi ini ya.
Jadi, aduh, gimana ya ceritanya? Yang dianggap salah KPU masalahnya. Ya, yang dianggap bagi penyelenggara sendiri menghadapi situasi ini kan sudah resiko ini. Betul. Artinya pribadi-pribadi menanggung risiko, orang-orang ya, karena penyakit kan nyerangnya bukan lembaga tapi kan orang. Betul. Nah di satu sisi itu, di sisi lain ada keperluan misalkan tadi ya bisa saya katakan bahwa kalau dari 3 opsi yang diajukan KPU itu sesungguhnya yang paling moderat itu Maret 2021 ya. Dalam hitung-hitungan yang rasional ya. Tapi kan ada hitungan yang lain bahwa kepala daerah yang ikut pilkada sekarang ini masa jabatannya habisnya paling banyak itu Februari 2021. Nah mau nggak mau kan harus ada titik temu di situ. Kalau pilkada jalan terus, maka standar protokol COVID juga harus dijalankan. Jadi protokol COVID ini ada 2 kan. Satu protokol COVID khusus untuk penyelenggaraan pilkada. Di sisi lain pemerintah dan juga pemerintah daerah juga menerapkan protokol COVID untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Ada atau tidak ada pilkada di daerah itu. Ya mau nggak mau yang harus dikuati ini. Tapi yang paling penting juga harus doanya juga harus dikencengin juga ya. Benar nggak sih Mas, ada sebagian orang menyatakan bahwa mungkin karena ada putra presiden, ada menantu presiden kalau bicara di Medan, mungkin nggak karena itu dipaksakan, mungkin nggak sih? Saya kok nggak sampai ke situ. Soalnya begini. Ini kesepakatan formilnya ya. Partai politik yang ada di DPR semua mengatakan ya pilkada lanjut itu. Itu artinya kan berarti semuanya merasa berkepentingan. Gitu. Kalau pandangan saya ya bukan karena 1-2 orang profil calon karena ada hubungan kekerabatan dengan siapa lalu pilkada diteruskan, saya kok tidak sampai ke sana. Fakta yang ada adalah semua partai politik sebagai perwakilan politik yang ada di DPR semuanya mengatakan ya pilkada lanjut. Berarti kan juga keyakinan untuk melanjutkan proses ini kan diyakini oleh katakanlah ya kekuatan politik formil gitu yang diwakili partai-partai. Yang terakhir Mas, saya ingin pilkada ini berjalan lancar, sehat semuanya. COVID juga tidak meluas di daerah-daerah pilkada. Kira-kira apa yang menyambut pilkada yang 2020 ini tinggal beberapa minggu? Apa yang ingin disampaikan kepada publik? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang 800 sekian sempat duka bagi KPU? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Tidak hanya buat masyarakat ya, tetapi juga penyelenggara KPU. Yang pertama tentu saja tantangannya 2 ya, pilkada 2020 ini. Yang pertama adalah bagaimana menyelenggarakan dan mewujudkan pilkada dengan standar pemilu demokratis. Untuk itu saja kan jagainya luar biasa berat di satu sisi. Di sisi lain dalam situasi pandemi juga ada standar pilkada dilaksanakan dengan protokol COVID. Nah khusus untuk yang situasi COVID ini tentu saja kami berharap ya, harapan kami teman-teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan, yang pertama harus menjaga kesehatan diri sendiri dulu, itu yang paling penting. Karena ini virus kan sangat mungkin terkena kepada siapa saja. Nah, kenapa dimulai dari sendiri? Karena penyelenggara ini juga dalam konteks kepemiluan kan pemimpin dalam kepemiluan. Yang memimpin kepemiluan ini KPU, jajaran KPU. Maka KPU, personil KPU, siapapun ya anggota KPU mau di jajaran sekretariat sampai di tingkat KPPS inilah yang memimpin kepemiluan. Maka keteladanan dalam kedisiplinan berprotokol COVID itu harus ditunjukkan keteladanannya, itu yang paling penting. Dan yang berikutnya kita tidak segan-segan untuk mengingatkan siapapun ya, sesama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat pemilih untuk berdisiplin dalam menggunakan protokol kesehatan COVID, terutama dalam konteks penyelenggaraan pilkada 2020 ini. Itu yang paling penting. Misalkan dalam konteks di TPS ya, itu disiapkan tadi ya kehadirannya diatur. Kemudian di TPS ketika antrian maupun di kursinya juga dikasih jarak. Kemudian disiapkan cuci tangan ya sebelum masuk maupun setelah keluar. Kemudian dicek suhu badan dengan standar 37,3 derajat Celcius. Kalau kedapatan lebih dari itu
diperlakukan khusus, disiapkan bilik khusus, segera nyoblos supaya bisa segera pulang. Itu diantara beberapa antisipasi kita. Tetapi sekali lagi KPU nggak bisa sendirian. KPU harus berkolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak. Dan kami juga sudah minta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah, Satgas Covid di daerahnya masing-masing, menginformasikan misalkan TPS-nya digelar sekian TPS, lokasinya ini, masing-masing petugasnya sekian, pemilihnya sekian, distribusinya. Sehingga kalau ada apa-apa, ini sebagai sebuah langkah mitigasi ya, strategi mitigasi dan juga manajemen risiko sudah dipersiapkan sejak awal. Tentu saja dengan harapan dan doa ya, semoga kita penyelenggara pemilu, masyarakat pemilih, peserta pilkada itu tetap dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap dalam keadaan yang sehat. Tapi sekali lagi untuk sampai ke sana kan harus ikhtiar ya, diiringi dengan doa. Saya kira itu. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Banyak sekali persoalan yang kita kupas pada malam hari ini. Entah itu soal KPU sendiri, soal pilkada serentak 2020, anggaran dan seterusnya, banyak. Dan tidak terasa 9 hari lagi kita akan melaksanakan perhelatan pilkada 2020. Semoga semua hasilnya lebih baik dan sukses. Saudaraku sekalian, pandemi COVID-19 pada kenyataannya memaksa semua kegiatan untuk membatasi ruang gerak, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tak terkecuali dengan pilkada. Di sisi yang lain, demokrasi dalam makna yang prosedural mengamanatkan dalam satu rentang waktu tertentu untuk menyelenggarakan proses suksesi secara teratur, bebas, tentu adil. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Saudaraku sekalian, dengan demikian, sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, masing-masing kita jangan pernah kehilangan komitmen nasional. Entah itu dari pihak penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, partai politik, maupun seluruh calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2020. Maka kami menghimbau, mari bersama kita wujudkan masyarakat maju, adil dan makmur melalui perhelatan pilkada dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan terus disiplin agar kita sehat dan sukses. Terima kasih telah bersama kami di podcast Mas Mansuri. Sampai ketemu lagi dalam podcast episode berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.